Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 MTS Syarif Hidayah Doro. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, saya, Pak Ibnu Jarir, akan menyampaikan materi tentang moderasi beragama. Ini foto saya ya. Nah, ini apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama dalam bahasa artinya adalah pertengahan. Pertengahan di sini bukan dimaksud bahwa kita dalam menuntut ilmu itu harus tengah-tengah, di dalam mencapai cita-cita harus tengah-tengah, itu bukan dalam artian itu ya. Tetapi di dalam artian kita beragama. Kata moderasi dalam bahasa Latin yaitu moderatia yang artinya kesedangan. Kesedangan di sini dalam artian tidak berlebih dan tidak kekurangan ya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi sedang-sedang saja ketika dalam moderasi agama itu. Lalu dalam bahasa Arab diambil dari kata wasot atau al-wasotiyah, yang artinya adil, baik, tengah, dan seimbang. Itu dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam Indonesia, kalian dengar kata wasit. Wasit itu apa? Wasit itu seseorang yang ditugasi di dalam pertandingan olahraga kan. Kalau kalian lihat sepak bola ada wasitnya. Itu merupakan seseorang yang ada di tengah pertandingan itu, yang ditugasi sebagai pengadil di lapangan itu atau di pertandingan itu. Wasit harus adil ya. Kalau wasit tidak adil maka dapat merugikan pihak satu atau ya pihak satunya atau lawannya, sehingga perlu adanya seseorang yang adil ya. Wasit itu harus adil, harus tidak berpihak seperti itu. Moderasi beragama secara istilah maka artinya adalah cara pandang, sikap, dan perilaku kita di dalam beragama. Kita cara pandangnya, sikap, perilaku harus selalu mengambil posisi di tengah-tengah ya, seperti kata wasit tadi, berada di tengah-tengah, dan harus bersikap atau bertindak adil. Adil dalam artian kita harus saling menghormati, saling menghargai ya. Jadi adik-adik ketika nanti masuk ke MTS Syahid itu harus menghormati teman-teman kalian yang berbeda dengan kalian, harus menghargai pendapat teman-teman kalian ketika di kelas seperti itu. Berimbang dalam artian yaitu ketika kita dalam beragama, menuntut agama ya, itu harus memiliki guru ya, harus mencari guru ya. Tidak hanya kita melalui buku-buku saja, harus ada guru-guru yang membimbing kita terkait agama ya. Dan tidak ekstrim dalam beragama ya. Dalam beragama itu kita tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh ekstrim, apalagi sampai kita harus misalkan kita umat muslim harus memuslimkan orang banyak dengan cara memaksa, itu kan tidak boleh, itu ekstrim ya, itu tidak boleh. Nah, ini gambaran terkait keberagamaan yang ada di Indonesia. Ini di gambar ada peta Indonesia dan juga ada salah satu contoh keberagamaan yang ada di Indonesia. Ini ada gambaran orang-orang yang basicnya agama yang ada di Indonesia ya. Ada orang Islam, ada orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini merupakan keberagamaan yang ada di Indonesia. Itu ada Islam, itu ada gambar-gambar rumah ibadah ya, gambar rumah ibadah agama-agama yang ada di Indonesia.
Nah, untuk materi moderasi kali ini kita sambungkan dengan kebangsaan ya. Penguatan moderasi beragama di Indonesia ini sangat perlu dikaitkan dengan kebangsaan. Kenapa? Karena didasari bahwa fakta Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Bangsa yang majemuk itu apa? Bangsa kita itu memiliki banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya dan agama. Kalian ketahui kan ada banyak suku kan, suku Jawa, suku Kalimantan dan lain sebagainya, itu kan banyak. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa itu kan banyak juga. Agama tadi ya, contohnya ya ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen dan Konghucu, itu kan merupakan kekayaan yang ada di Indonesia ya. Maka kita perlu merawatnya dengan kita bermoderasi agama ya. Kita harus menanamkan nilai-nilai atau menerapkan nilai-nilai moderat untuk keberlangsungan negara Indonesia agar damai dan tentram. Jadi kita harus sadar bahwa negara kita itu dibangun atau diperjuangkan oleh bukan umat Islam saja ya, tetapi diperjuangkan oleh tokoh-tokoh dari agama lain juga. Ada dari ya Kristen dan lain sebagainya kan ikut memperjuangkan kemerdekaan kita, sehingga kita harus saling menghargai, saling menghormati keberagamaan yang ada di Indonesia seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya ya untuk materi kali ini terkait materi moderasi beragama, kesimpulannya adalah tujuannya agar kita tercipta hubungan harmonis antara guru, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan sekitar dengan kita menerapkan nilai-nilai moderasi beragama ya. Seperti tadi yang saya telah sampaikan, kita harus adil, kita harus berimbang, kita harus di tengah-tengah di dalam kita menyikapi keberagamaan yang ada di Indonesia atau di lingkungan sekitar kita, sehingga dapat terciptanya lingkungan yang damai dan aman dari berbagai ancaman. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini ada tugas untuk kalian terkait materi moderasi beragama ini. Carilah contoh-contoh moderasi beragama yang ada di Indonesia. Carilah sebanyak-banyaknya ya. Nanti kalian bisa browsing ya, cari di internet, lalu tuliskan di kertas sobekan atau folio, dikumpulkan ke MTS ya. Nanti dikumpulkan ke saya juga bisa. Waktu pengumpulannya menunggu info lebih lanjut, nanti saya atau dari pihak panitia nanti akan sampaikan di grup ya, di grup. Kalian kan sudah ada grupnya, nanti tunggu informasi di situ. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa menjaga kesehatannya. Sekian dari saya, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.